Ini sangat penting saya sampaikan. Dalam bertorekoh ini, bukan saja dalam majelis torekoh, tapi di mana saja, perhatikan, adab sangat penting. Adab inilah yang paling utama, yang harus dipelajari dan harus diamalkan. Apabila seorang murid atau seorang salik atau siapapun kita sudah salah adab, alamat ilmunya tidak berkah, tidak akan sampai. Tentang adab ini sangat penting. Ada ungkapan yang sangat populer. Al-adabu fauqal ilm. Adab itu di atas daripada segala ilmu. Ini ungkapan ini sangat mudah dan ringan, tapi prakteknya sangat berat. Maka orang-orang yang mampu menjalankan ungkapan ini biasanya ilmunya akan barokah dan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena adab tadi itu. Kalau kita lihat ke belakang, para sahabat, para salafus soleh, mereka itu lebih lama belajar adab. Rentang waktunya belajar adab itu jauh lebih lama daripada belajar ilmu. Karena saking pentingnya adab ini. Kalau sudah salah adab, alamat bahaya. Tinggi ilmu, tapi adab kurang, maka alamat bermasalah. Karena tidak ada arti ilmu yang tinggi kalau tidak disertai dengan adab yang baik, adab yang mulia. Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalid Naqsabandi, ini kisah yang sangat masyhur, diceritakan oleh ayah saya, Syekh Abdul Rahman Raja Guguk Al-Khalid Naqsabandi, yang merupakan tuan guru kita pertama di majelis ini, di pondok ini. Dan juga kisah ini ada dalam biografi Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalid Naqsabandi, tuan guru Babu Salam Langkat, yang langsung ditulis oleh Al-Mukarram Haji Fuad Said, cucu kandung dari beliau. Dikisahkan sewaktu Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalid Naqsabandi sedang bersuluk di Jabal Abi Kubis di kota Makkatul Mukarramah, yang berguru kepada Syekh Sulaiman Juhdi. Satu ketika para murid-murid sedang membersihkan kamar mandi gurunya Sulaiman Juhdi. Apa yang terjadi? Para murid-murid yang lain membersihkan kamar mandi gurunya ini dengan memakai alas atau memakai alat. Tetapi Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalid Naqsabandi langsung memakai tangannya sendiri membersihkan kamar mandi gurunya Syekh Sulaiman Juhdi ini. Jadi dengan tangannya sendiri membersihkan kamar mandi gurunya. Kita sudah tahu kalau kamar mandi zaman dahulu itu kan mungkin belum seperti sekarang. Begitu Syekh Sulaiman Juhdi lewat dan melihat apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalid Naqsabandi, maka pada saat itu gurunya berkata bahwa nanti tangan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalid Naqsabandi ini kelak akan menjadi tangan yang akan dicium para raja-raja dan sultan-sultan. Dan ini terjadi sewaktu Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalid Naqsabandi pulang dari Jabal Abi Kubis, telah diangkat menjadi khalifah besar, mursyid besar,
mengembangkan torekoh ke Nusantara, dan kemudian menetap di Babus Salam Langkat, kita lihat para raja, para sultan-sultan datang ke beliau mencium tangannya. Bahkan sampai sekarang makamnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para raja dan sultan, tokoh-tokoh ziarah untuk mengambil iktibar dan mengambil keberkahan, bertabaruk. Sama halnya dengan tuan guru kita di sini. Presiden juga ziarah. Banyak tokoh-tokoh ulama ziarah. Itu bagian dari karomah beliau, bagian dari beradab kepada guru. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, adab ini sangat penting. Apabila di dalam qalbumu ada suudzon, ada buruk sangka terhadap gurumu, maka alamat engkau tidak akan sampai. Maka kita di sini, saya beberapa orang, tapi tidak secara umum, tidak lazim. Tapi biasanya saya sendiri kalau ada orang mengambil torekoh berbayat, itu tidak serta-merta saya berikan, saya bayat. Bahkan sampai pada tingkat dokter sekalipun. Walaupun Ustadz kondang, ketika dia datang ingin berbayat, tidak langsung saya bayat, tidak langsung saya talkin zikir torekoh Naqsabandiyah ini. Walaupun dia minta, biasanya saya bilang istikharah dulu, minta kepada Allah, apakah Tuhan sudah bulat, sudah kuat keyakinannya untuk berguru kepada saya. Jadi kalau tuan-tuan, bapak ibu begitu datang minta bayat, minta talqin, langsung saya berikan. Tapi ada yang tidak langsung saya berikan. Supaya apa? Begitu berguru, begitu sudah dibayat, dia harus yakin mengamalkan zikir ini. Dan dia harus berbaik sangka kepada gurunya. Harus ada kepatuhan, ada adab, ada kesungguhan. Dan tidak boleh berburuk sangka kepada guru. Sedikit saja dalam qalbu kita ada keraguan, ada suudzon kepada guru, maka alamat tidak akan sampai. Ini penting kepada kita semua. Kalau tidak, jangan dulu berbayat, jangan dulu bertorekoh, jangan dulu berguru. Setinggi apapun ilmu seorang murid, sesungguh-sungguh apapun dia beribadah, kalau dia sudah salah adab, sedikit saja di batinnya ada keraguan, ada buruk sangka, atau bahkan ada yang kemudian bangga mengetahui aib gurunya, maka alamat ilmunya tidak akan barokah. Maka para salafus soleh terdahulu, begitu mereka berguru, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah mataku untuk melihat aib-aib guruku, supaya sempurna itikadku untuk berguru dan aku mendapat keberkahan terhadap ilmunya. Mereka mendoakan gurunya, meminta kepada Allah supaya mata mereka tertutup, terhijab dari aib-aib melihat aib gurunya, dan mereka mendoakan gurunya agar terus diberikan Allah rahmat dan dijaga oleh Allah. Dan sebaliknya, insya Allah atas doa itu dia akan mendapat keberkahan rahmat yang besar. Karena seorang guru yang mendapat hikmah, yang mendapat rahmat, yang kalbunya bersambung kepada Rasulullah, pasti mendoakan para murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu, ini sangat penting saya sampaikan. Dalam bertorekoh ini, bukan saja dalam majelis torekoh, tapi di mana saja, baik terhadap anak-anak kita, waktu mereka menuntut ilmu di sekolah, di perguruan tinggi, perhatikan, adab sangat penting. Adab inilah yang paling utama, yang harus dipelajari dan harus diamalkan. Apabila seorang murid atau seorang salik atau siapapun kita sudah salah adab,
alamat ilmunya tidak berkah, tidak akan sampai. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, maka beradablah, dahulukan adab daripada ilmu. Boleh jadi seorang murid diberi Allah ilmu dan karamah sehingga kemudian hari lebih tinggi ilmunya, lebih banyak ilmunya, lebih tinggi karamahnya. Tapi ingat, tetap harus beradab kepada gurunya, karena ini merupakan ajaran Islam. Apabila salah adab, maka tidak ada lagi artinya. Maka itulah kelebihannya berguru kepada mursyid-mursyid atau ulama-ulama yang mementingkan adab. Bahkan dikisahkan Imam Abu Hanifah lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibanding menguasai bab-bab fikih tertentu. Ada ungkapan yang sangat populer, al-hikayatu 'anil ulama wal mujalasatihim ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh li'annaha adabul qaumi wa ahlakuhum. Kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang luhur. Ini keberkahan duduk bersama guru, duduk saja beradab, takjim kepada guru, itu luar biasa berkahnya. Dan Imam Abu Hanifah lebih menyukai duduk beradab dengan guru-guru ulama-ulama dibanding menguasai sebahagian bab-bab fikih. Ini pentingnya adab. Bahkan ada ungkapan dari Sahih Ibnu Mubarak, talaftul adab salasuna sanah wa talaftul ilm 20 sanah. Aku belajar adab 30 tahun lamanya, sedangkan aku belajar ilmu hanya 20 tahun. Oleh karenanya kepada kita semua, para tuan dan puan, Bapak Ibu sekalian, dalam kita menuntut ilmu tarekah, ilmu ma'rifah, ilmu akhirat, ilmu batin ini, mengutamakan adab sangat penting. Pasang niat bagus-bagus. Sebelum berguru, istikharah dulu. Minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin berguru kepada si anu. Aku ingin menuntut ilmu kepada syekh ini. Jika engkau ridho, maka tuntun aku agar aku mampu menampilkan adab-adab yang baik, adab-adab yang mulia. Maka majlis suluk adalah majlis adab. Siapapun Anda, setinggi apapun ilmu Anda, apabila datang ke madrasah suluk, ke tempat zawiyah ribat, tempat khalawat-khalawat yang dipimpin para syekh mursyid yang bersambung silsilah, bersambung kalbunya kepada Rasulullah, maka dahulukan adab daripada ilmu. Maka beradablah dengan adab yang mulia. Karena persoalan ilmu, dahulu pun iblis sebelum dilaknat oleh Allah memiliki ilmu yang banyak. Ahli sujud, ahli ruku, banyak gelar-gelar iblis sebelum dilaknat. Tapi kemudian akhirnya dilaknat oleh Allah karena dia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, ketika dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Para malaikat sujud kecuali iblis, karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Inilah adab batin yang sangat penting. Merasa lebih baik. Terkadang yang membuat kita sombong, merasa lebih baik itu bisa ilmu, bisa pangkat, bisa kekayaan, bisa ketampanan. Semua ini anugerah Allah. Tapi jika semua ini membuat kita menjadi sombong, menjadi su'ul adab, alamat kita
akan tidak sampai, tidak diberkahi. Maka hati-hati, sekarang ini banyak orang dirasuki ana khairum minhu, aku lebih baik, guruku lebih baik. Boleh seperti itu, tapi jangan sampai merendahkan yang lain. Apabila sampai merendahkan yang lain, maka itu su'ul adab. Aku lebih terhormat, aku lebih mulia, aku lebih tinggi pangkatnya. Hati-hati. Ketika dalam batinmu muncul perasaan seperti itu, maka sesungguhnya engkau bukan lagi mulia, tapi telah dirasuki oleh iblis, setan laknatullah, karena kesombongan. Apapun alasan dan sebabnya, karena tidak ada alasan untuk kita sombong, karena kesombongan itu pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hati, jagalah adab, karena adab itu akan mengangkat hijab-hijab, menyampaikan kita kepada ma'rifatullah.